Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semuanya, pemirsa dan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kali ini kita kembali mengisahkan musuh besar Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, dan bagaimana komentar dia ketika Allah menurunkan Sajarat Az-Zakkum yang direkam di dalam surah As-Saffat dari ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kalimat menarik, adzalika khairun nuzulan am sajaratiz zakkum. Kisah ini berlatar ketika Allah Subhanahu wa taala lamma dzakarallahu sajarataz zakkum, ketika Al-Qur'an menuturkan tentang sajaratuz zakkum, Abu Jahal berkomentar, za'ama sahibukum hada, teman kalian itu, maksudnya Rasulullah SAW, menyangka bahwa anna finnari syajarah, sesungguhnya di dalam neraka itu ada pohon, wan naru ta'kulu syajar, padahal api itu memakan pohon. Ya, kita tahu semuanya bahwa pohon adalah fuel daripada api. Ya. Jadi wa inna wallah ma na'lamu zakkum, kata dia. Jadi nomor satu, kata Abu Jahal, Muhammad menyangka bahwa di dalam api neraka itu terdapat pohon zakkum, padahal api itu pasti akan memakan pohon. Tidak mungkin ada pohon yang bisa tumbuh dalam api. Wa inna, dan demi dan sungguh, wallahi, kata dia, ma na'lamu zakkum illa tamar wa zubad, dan kami tidak mengetahui zakkum itu kecuali kurma yang dicampur dengan dengan cheese atau dengan keju, ya, dengan keju. Jadi kurma di atasnya dikasih keju terus dimakan. Nah, orang Arab menyebut itu dengan zakkum. Fa anzalallahu hina ajibu ayyakuna finnari sajarah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini ketika mereka merasa takjub dengan pohon yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zakkum. Ibnu Abbas meriwayatkan hal yang lebih detail. Marra Abu Jahlin, suatu saat Abu Jahal berjalan bersama Rasulullah SAW, wa huwa jalisun, Abu Jahal melewati Rasulullah SAW wa huwa jalisun, dan Nabi Muhammad SAW saat itu sedang duduk. Falamma ba'uda, ketika kemudian sudah jauh Abu Jahal dari Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, aula laka fa'aula. Aula dari kata wail, ya, celakalah dia, celakalah bagimu, fa'aula, dan celakalah dia. Summa aula laka fa'aula. Fasami'a Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mendengar, faqala man tu'idu ya Muhammad, qala iyyaka, faqala bima tu'iduna, faqala u'iduka bil azizil karim. Kata Abu Jahal, siapa yang dicelakakan itu, yang ditakut-takuti, yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW? Kamu. Saya ini ditakutin apa? Kata dia. Kamu ditakuti dengan Al-Aziz Al-Hakim, diancam dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal, alaysa anal Aziz Al-Karim, kata dia, bukankah saya yang Al-Aziz Al-Karim? Fa anzalallah inna sajarataz zakkum tu'amul athim, sampai ayat dzuk innaka antal azizul hakim, ya, di ayat dari surat Ad-Dukhan. Falamma balagha Aba Jahlin ma nazala fi jama' ashabah, ya, fa akhraja ilaihim zubdan wa tamran faqala. Kemudian setelah dia sampai di rumahnya, dia berkumpul bersama teman-temannya, dan kemudian dia bilang kepada pembantunya, ya, setelah dikeluarkan cheese sama keju sama kurma, apa dia berkata, tazaqqamu min hada fa wallahi ma yatawa'adukum Muhammad illa bihada, kata dia. Ayo dimakan kurma sama kejunya. Muhammad itu nakut-nakutin kita, mengancam kita, cuman dengan ini, kata dia. Kurang ajarnya Abu Jahal, karena diplesetin, ya. Kata dia, zakkum itu adalah kurma yang dicampur dengan keju yang kemudian dimakan itu, ya. Jadi, dan itu salah satu kebiasaan orang Arab. Muhammad nakut-nakutin kita hanya dengan ini.
Karena bagi Abu Jahal nomor satu, tidak mungkin ada pohon hidup dari api. Yang kedua, dan yang dikenal oleh orang Arab kalau ada istilah zakum adalah kurma yang dimix dengan keju, dan itu yang membuat Abu Jahal mengolok-olok ayat Al-Quran. Kata Abu Jahal bahwa bagaimana Muhammad mengancam kita, menakuti kita dengan kurma yang dicampur dengan keju. Kata dia, ayo makan kurma sama keju, makan zakumnya. Ini seperti kita guyonan melesetin Al-Quranul Karim. Ya, ini seperti komika-komika kita yang sering melesetin ya. Jadi diplesetin zakum yang mestinya bikin ngeri, tapi diplesetin oleh Abu Jahal sebagai sesuatu yang mengundang gelak tawa ya. Masya Allah. Allah kemudian menurunkan ayat ini, thumma innaha sajaratun takhruju min aslil jahim. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan neraka zakum, pohon zakum yang ketika turun dibuat olok-olokan oleh Abu Jahal. Adzalika khairun nuzulan am sajaratiz zakum. Adzalika, apakah itu? Apakah yang dimaksud dengan dzalika? Dzalika di sini adalah kenikmatan yang Allah janjikan dan berikan kepada orang yang menjadi ahli surga. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari ayat yang ke-40 misalnya, Allah memberikan kepada orang yang digambarkan sebagai ibadallah al-mukhlasin, hamba Allah yang bersih dari noda dan dosa itu, bagi dia rizqum ma'lum, fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururi mutaqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda ladzat lisyaribin la fiha ghawlu wa lahum anha yunzafun wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydum maknun. Misalnya Allah menggambarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang masuk surganya, rizki, buah-buahan, tempat tidur, sofa-sofa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang sangat lezat ya, bidadari, pasangan-pasangan yang indah, yang loyal dan hanya setia kepada pasangannya. Setelah itu Allah kemudian menyatakan adzalika, kata Allah SWT. Allah menutup setelah menggambarkan gambaran dari orang yang masuk ke dalam surganya Allah SWT, kemudian dikontraskan dengan kalimat adzalika, kata Allah SWT. Ibnu Ashur menggambarkan secara menarik kenapa digunakan kata isim isyarah yang jauh. Kata Ibnu Ashur, kenapa menggunakan isim isyarah yang jauh? Karena bu'dil martabah, kata dia. Kenapa ini kok digunakan isim isyarah yang jauh? Li ta'zimihi bil bu'di, kata Ibnu Ashur. Kenapa bu'dil martabah wa sumuwiha? Li anna syai'an nafis asyarif yutakhayyalu 'aliyan, kata dia. Wal 'ali yulazimuhu al bu'du 'anil makanil mu'tad wa huwa as-sufl, kata dia. Karena sesuatu yang tinggi itu selalu dikaitkan dengan martabat, level yang tinggi, itu ketinggian martabat, dan orang itu kalau berada pada kedudukan yang tinggi itu gambarannya ya tinggi memang. Imajinasi kita kalau menggambarkan martabat yang keren, yang tinggi, yang hebat itu selalu tinggi. Karena itu Quran menggunakan isim isyarah yang jauh untuk menggambarkan ketinggian atau prestis, untuk menggambarkan kehormatan yang sangat tinggi. Karena itu Al-Quran menyatakan adzalika, kata Ibnu Ashur. Apakah ya itu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di surga itu khairun, lebih baik, nuzulan, nanti kita bahas nuzulan, lebih baik nuzulan sebagai introductory hospitality. Nah, nuzulan itu berasal dari kata, sebenarnya makna asal nuzulan sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Ibnu Ashur secara menarik menurut saya, asal bahasanya adalah al-makan alladzi yanzilu fihi nazil, tempat di mana orang tinggal di situ. Jadi ketika orang berasal dari luar kemudian tinggal di situ, menempati di situ, namanya nuzul. Tetapi kemudian ini berkembang maknanya, kemudian dipakai untuk at-ta'am al-muhayya lidhaif,
makanan yang dipersiapkan untuk tamu. Kenapa disebut nuzul? Li'annahu u'idda lahu linuzulihi. Karena makanan itu memang dipersiapkan untuk kedatangan tamu itu ketika dia sudah stay di situ. Nah, bahasa hari ini disebut dengan introductory hospitality. Kita ini kalau sampean pernah ke hotel yang bukan ecek-ecek ya, biasanya kita sudah disambut, dikasih minuman, ya ada makanan kecilnya di lobi itu, belum ke kamar, ya di lobi sudah dikasih. Nanti masuk kamar ada lagi, ada makanannya, entah coklat, kadang dikasih buah, dikasih macam-macam, ya. Tapi kalau Red Doors ya tidak ada tentu saja. Jadi ini kalau kita ke hotel yang mahal selalu ada namanya introductory hospitality, keramahan yang di awal. Ya, jadi hospitality yang memang diberikan sebagai pengantar awal. Sekarang bayangin kalau kita mau menuju sebuah hotel, baru di lobi saja sudah dikasih cool drink biasanya, ya. Terus ada silakan mencicipi makanan yang kecil-kecil. Kita sudah nanti bayangin Danio, nah gitu ya. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke dalam hotelnya? Bagaimana lagi kalau kita masuk menikmati kamarnya? Apalagi yang akan dipersiapkan? Lawang introduction-nya aja begitu, ya. Introduction-nya aja begitu. Apalagi nanti di tengah-tengahnya, masya Allah. Itu namanya nuzul. Namanya nuzul. Jadi nuzul itu ya menarik ya. Quran itu menggambarkan persis seperti gambaran yang ada di otak kita. Sama lah kalau kita bertamu ke rumah orang, niatnya makan siang, tapi atau apalah kalau ya, katakanlah kita diundang untuk makan siang. Sebelum kita makan siang, masuk ke rumahnya, ya sudah dikasih minuman terlebih dahulu, makanan yang kecil-kecil, hospitality-nya dulu. Masya Allah. Nah, Al-Quran itu menggambarkan apa tadi yang digambarkan oleh Allah diberikan kepada penduduk surga tadi itu dengan berbagai kenikmatannya, makanannya, sofanya, semuanya. Itu masih introduction. Allah. Itu masih pengantar saja. Dan kemudian Allah mengajak kita berpikir yang tadi diolok-olok oleh Abu Jahal. Adzalika khairun, kata Allah. Tadi introductory hospitality yang diberikan kepada penduduk surga. Apakah itu introductory hospitality yang diberikan kepada penduduk surga itu lebih baik daripada introductory hospitality yang Allah berikan kepada penduduk neraka? Apa hospitality-nya? Sajaratuz zakkum. Jadi sekarang Allah menceritakan hospitality apa namanya tadi? Bahasa Indonesia-nya lupa saya. Pengantar awal, ya, keramahan awal yang diberikan oleh Allah SWT kepada penduduk neraka. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu ini sebelum masuk ke dalam nerakanya, ke lobi neraka, bayangannya. Allah, bayangin ya. Dan itu indahnya Al-Quranul Karim. Setiap kita membaca Al-Quranul Karim, meskipun digambarkan tentang neraka, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru lagi, Kita tidak pernah mendapatkan gambaran lobi neraka, lobinya neraka, kecuali di surat ini. Allah, gimana lobi neraka itu? Al-Quran menjabarkan lobi neraka itu sajaratuz zakkum, pohon zakkum, kata Al-Quran Karim. Apa pohon zakkum itu? Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Sesungguhnya kami jadikan sajaratuz zakkum itu fitnatan, sebagai fitnah. Buat siapa? Lil zalimin, buat orang yang zalim. Yang pertama, fitnah bermakna fitnah memang, ujian. Yang dengannya orang bisa beriman atau dengannya orang bisa mengolok-olok bahkan. Masih ingat ketika Allah menggambarkan tentang penjaga neraka, ya yang jumlahnya ada 19, ya Abu Jahal juga berkomentar ketika Allah menggambarkan alaiha tis'ata asyar, ya neraka itu dijaga oleh 19 orang. Apa Abu Jahal? Dia bilang ke pemuda-pemuda Quraisy, kalian semuanya kan kuat-kuat. Udahlah, nanti di neraka tinggal 19, misalnya satu malaikat, kalahin aja lah dengan berapa orang, udah kalah. Buat olok-olokan. Quran menyatakan angka 19 itu sebagai apa? Fitnah dalam Quran. Ya.
Sama dengan ayat ini, makanya Al-Quran menyatakan ini fitnatal lil-zalimin, sebagai fitnah. Dan kenyataannya benar, lagi-lagi orang yang sama yang mengolok-olok, yaitu Abu Jahal. Kata dia bahkan dibuat olok-olokan sebagai makanan. Tazaqqamu, kata dia, ayo rek berzakum ria, kira-kira begitu. Nah, kurang ajar loh, itu kurang ajarnya Abu Jahal. Karena itu makna yang pertama, fitnatan lil-zalimin. Jadi kita bisa melihat satu, berarti Abu Jahal zalim. Kenapa? Karena komentarnya di sini dari Abu Jahal dan siapapun saja yang menggunakan olok-olokan ya terhadap Al-Quran Karim. Ini juga menurut saya semestinya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya di Quran itu digunakan untuk menghadirkan kengerian misalnya, terus jadi olok-olokan juga buat kita. Ya, saya sebenarnya juga kurang setuju misalnya orang menggunakan istilah mi neraka misalnya. Karena ini juga ya kita tidak tahu ya intention seseorang, tapi biarkanlah istilah Quran yang hendak dihadirkan agar membuat kita ngeri, jangan diplesetin lagi lah menjadi hanya sekedar oh neraka itu cuma pedes, sepedes mie misalnya itu kita tidak tahu. Kalau itu diniatkan untuk mengolok-olok, ini masuk ke dalam ayat ini, inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Yang kedua, fitnah bermakna ada. Dzuku fitnatal ladzim, saya akan rasakan fitnah, tapi maksudnya azabnya Allah. Jadi ayat ini maknanya dua ya. Inna ja'alnaha fitnatan. Yang pertama memang ujian, fitnah buat kita semuanya. Apakah kita menjadi kemudian kalau Allah menyatakan ada pohon di neraka? Karena memang pengetahuan kita di mana-mana namanya api itu burn everything ya. Dia akan membakar apa saja api itu. Karena itu begitu kita diceritain ada pohon di dalam neraka, itu pasti menggoda logika kita. Pilihannya adalah adakah kita beriman atau kita menjadikan dia sebagai olok-olokan. Itu maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan fitnah. Yang pertama. Yang kedua, dia menjadi azab. Buat siapa? Buat zalimin. Dia akan menjadi introductory hospitality kamu. Masya Allah, menakutkan ya. Apa zakum itu? Berbeda para ulama tafsir. Ada yang menyatakan satu, dia pohon yang tidak dikenal. Jadi memang belum ada di dunia ini zakum. Ada yang menyatakan enggak, zakum itu pohon yang dikenal oleh orang Arab, yaitu pohon yang hidup di gurun pasir seperti kaktus kalau kita, yang penuh duri, hampir mirip kayak dhori, ya, hampir mirip kayak dhori, tapi dia cabang-cabangnya itu jelek banget, nanti sampai digambarkan seperti setan ya. Nanti kita lihat dulu. Innaha sajaratun, sesungguhnya zakum itu adalah pohon takhruju fi aslil jahim, yang keluar dari bottomnya neraka, dari bawahnya neraka, jadi sumber apinya itu dari situ kemudian keluar. Para ulama tafsir menyatakan seperti pohon di dunia yang menjadi subur karena disirami dengan air, zakum menjadi tambah subur karena dia disirami dengan api. Masya Allah. Jadi ada pohon api yang bahkan para ulama menggambarkan karena nanti tol'uha itu ya, branchesnya, ranting-rantingnya yang nanti mengeluarkan buah-buahnya itu, dia semburat kemana-mana. Itu yang digambarin dengan apa namanya, takhruju fi aslil jahim, takhruju fi aslil jahim. Tol'uha, mayangnya, buahnya atau batang-batangnya ya, ka'annaha ru'usus syayatin, seperti kepalanya setan. Ini tentu susah, ini gambaran Al-Quran gini ya. Kita ini kalau melihat Quran itu ini untuk menggambarkan sesuatu yang baik, yang indah, Quran menggambarkan malaikat. Misalnya, ketika melihat Nabi Yusuf, apa komentarnya perempuan-perempuan Mesir? Kata dia, ma hadza basyara in hadza illa malakum karim, kata dia. Wow, kalau ini mah bukan manusia, ini adalah malaikat. Malaikat itu menjadi simbol dari handsome, menjadi simbol dari beauty, menjadi simbol dari perfectness, kayak begitu, perfection dan seterusnya. Jadi malaikat itu sebagai gambaran dari keindahan dan seterusnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Sementara sebaliknya ugliness, ya,
imperfectness dan seterusnya. Itu imperfection, itu gambaran neraka. Kita ini kalau melihat sesuatu, gambaran setan. Kita ini kalau melihat sesuatu yang sangat jelek, wah jadi setan, gitu loh. Jadi setan itu mengcapture semua gambaran dari kejelekan. Kan itu Quran menggambarkan ranting-rantingnya seperti tanduknya setan, seperti kepalanya setan. Ada juga yang menggambarkan ada jenis kaktus yang kemudian tumbuh di atasnya seperti merengkel-merengkel gitu. Oh, apa bahasa Indonesianya merengkel-merengkel itu? Ya kan begitulah. Ada mufassir yang menggambarkan seperti kaktus sudah penuh duri, kemudian di atasnya tumbuh-tumbuh lagi, yang itu jelek banget bentuknya, kira-kira begitu. Ada yang menggambarkan karena itu jelek makanya disebut dengan ru'usus syayatin. Ru'usus syayatin. Tapi bagaimana kenyataannya sekali lagi wallahu a'lam, karena ini pohon neraka. Prinsip dasarnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Prinsip utamanya. Quran itu hanya menggambarkan yang bisa kita imajinasikan. Tidak ada gambaran paling jelek dalam hal apapun itu ya setan, gambaran kejelekan itu. Puncak dari jelek. Kita bisa gambarin jelek. Bagaimana Anda mendeskripsikan sesuatu yang jelek? Mungkin pakai anjing, pakai babi, pakai ulat, pakai macam-macam lah. Tapi ada yang mengalahkan jeleknya setan, enggak ada lah. Maka setan itu kayak the highest description of evil, of ugliness, kira-kira kayak begitu. Jadi itu simbol yang amat sangat jelek, masya Allah ya. Fa innahum, maka mereka semuanya ini la'akiluna minha, mereka makan darinya, masya Allah. Kenapa mereka mau makan? Ya karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Itu satu-satunya yang mereka makan. Famali'u minhal butun, makan darinya. Famali'u, dan memenuhi perut mereka itu dipenuhi dari makanan itu, dari zakum ini. Menarik ya. Di ayat yang lain Quran mengatakan dia ada pohon yang lain namanya dhari. Gimana? La ya, gimana? Illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju', misalnya kata Al-Quran. Ya, nanti mereka tidak dikasih makan kata Allah SWT kecuali dengan dhari. Dhari itu, kalau dhari adalah hampir mirip sebenarnya, kita tidak tahu ya. Jadi dhari itu kalau dulu adalah ya semacam kaktus ya, atau pohon-pohon yang berduri itu yang tidak bisa dimakan kecuali oleh unta. Karena unta punya bibir yang tebal. Karena kalau orang ngambil dengan tangan kena durinya, apalagi kalau langsung dengan bibirnya tidak bisa dia. Unta itu hanya satu-satunya unta yang bisa makan. Nah, dulu orang-orang juga menghinakan ketika itu. Kata dia, oke lah masih ada dhari, ada Al-Quran Karim. Ya unta saja bisa, kita bisa lah nanti makan dhari, kira-kira begitu. Quran nanti menyatakan la yusminu, kamu tidak bisa kenyang, tidak bisa jadi samin, ya, tidak bisa jadi fat, kamu tidak bisa kenyang dengan makan dhari itu, dan tidak bisa memenuhi rasa laparmu. Yang menarik untuk ayat ini, kalau yang dhari seakan-akan tidak bisa dimakan, ya, tapi untuk yang zakum mereka memenuhi perut mereka dengan buah zakum ini, Al-Quran. Maka kenapa kok digambarkan itu sekarang, bayangin ya. Jadi deskripsi yang lain yang digambarkan para ulama tentang zakum adalah pohon ini thorny, banyak sekali duri-durinya yang kalau dimakan itu tidak saja menyakitin mulut dan juga merobek-robek usus kita, dan itu dipenuhi. Dan efek yang digambarkan oleh Al-Quran dari pohon zakum ini atau buah zakum adalah apa? Membikin orang sangat dehidrasi, membikin sangat haus. Karena ini introduktori ya, hospitality-nya begitu, masya Allah. Lihat Al-Quran menggunakan kalimat yang kontras. Jadi orang masuk lobinya neraka dikasih introductory hospitality, rupanya buah zakum, dikasih pohon zakum. Begitu dia makan, sengsara dia, perutnya sakit semuanya dan sangat kehausan dia. Quran kemudian menyatakan thumma, ya ini takkib ili tarohi ya. Jadi kita bisa bayangin kenapa Al-Quran menggunakan kata thumma, karena dihadirkan untuk menunjukkan proses yang agak lama. Setelah dia makan banyak zakumnya, kemudian after
zat, kira-kira begitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian khusus ya buat mereka dikasih syauban min hamim. Syauban itu syaba ai khalata. Ya, kalau mixing orang Arab juga menggunakan madu dengan kata syaib. Kenapa? Karena orang Arab mencampur madu dengan apapun. Madu dicampur air, madu dicampur susu, sehingga madu salah satu istilahnya adalah syaib. Ya, dari kata itu diambil. Syaba itu kalau ikhtalato, dua hal yang dimix itu menjadi syauban. Lah, ini syauban min hamim. Jadi nanti zakumnya itu dicampur dengan air itu karena dia kehausan. Dikasih minuman hamim. Kalau kita baca tafsir, hamim itu nanti minuman di neraka yang berasal dari darah, nanah, keringatnya orang yang dibakar di dalam nerakanya Allah SWT menjadi hamim. Ciri yang kedua dari hamim adalah panas yang amat sangat. Kalau kita mendidihkan air, ketika sudah boiling ya, dan menggelegak, namanya hamim. Quran misalnya menyatakan hamimin an, kata Al-Quran Karim. Jadi puncak panasnya air. Quran misalnya menyatakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Nanti orang di dalam neraka dia akan tawaf muter terus antara api dengan air yang menggelegak itu. Dan pas saat menggelegak disebut Al-Quran dengan hamim. Makanya teman yang sangat lengket kepada Anda, sampai Anda kalau misalnya kamu sakit, temanmu juga ikut sakit. Kalau kamu sedih, temanmu juga ikut sedih. Bahasa Arabnya juga hamim. Ya, karena itu hamim adalah a very dearest friend, namanya hamim. Orang di neraka nanti tidak punya hamim. Ya, tidak punya hamim. Hamim salah satu istilah untuk menggambarkan kedekatan. Quran sekarang menggunakan istilah hamim itu sebagai minumannya orang di dalam neraka. Masya Allah, hospitality-nya. Lah kok yo matching banget gitu loh. Kita kalau masuk ke hotel dikasih hospitality berupa minuman dan snack, ini kita sama. Oleh Allah dikasih sajaratu zakum makanannya, minumannya hamim dan mix kemudian. Masya Allah. Nah, kita kalau membaca lebih detail lagi gambaran dari zakum, Allah gambarkan di surah Ad-Duhan. Allah menggambarkan misalnya inna sajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanan dari siapa? Al-athim, orang yang banyak sekali melakukan perbuatan dosa ya. Kal muhli yaghli fil butun, dia muhl ya, seperti cairan minyak yang kotor ya. Quran misalnya menggunakan muhl ya, yang nanti begitu masuk ke dalam perut itu akan mendidih dalam perut. Ya Allah, kayak apa ya ngerinya kita. Kaghalil hamim, kata Al-Quran, seperti mendidihnya hamim tadi, air yang sangat panas yang kita boil tadi. Kalau air itu mendidih, kayak gitu. Kita ini nanti sajaratu zakum itu begitu dimakan, ya nanti dia umep di dalam perut kita. Apa jenis makanan apa kayak begitu itu. Kita kalau sampean pernah makan makanan anak kecil ya, ada permen yang kalau dimakan nanti meletak di dalam mulut kita. Cepat senang. Ojat bisa kata dia, kayak bom di mulut kata dia. Cetas. Ini ada gaya neraka, meledaknya bukan di mulut, sisi ini di perut. Allah karim. Kaghalil jahim, masya Allah. Amat sangat menakutkan, dia mendidih di dalam perut kita. Khuduhu, grabs him. Nanti Allah memerintahkan malaikat, tangkap dia, grabs him, kata Allah. Fa'tilu, seret dia kemana? Ila sawa'il jahim. Dia diseret dari lobi, sekarang kebahas kita ya, karena di lobi dikasih nuzul oleh Al-Quran. Kemudian dia diseret kemana? Ila sawa'il jahim, diseret ke tengah-tengah neraka jahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian dia dicurahkan fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min adzabil hamim, dari tadi hamim tadi, air yang sangat mendidih,
Jadi surat Ad-Duhan menggambarkan rincian bagaimana hamim itu diberikan. Caranya bagaimana? Orang itu nanti di pouring, bukan pouring something good. Ini very nasty thing. You can imagine. Sesuatu yang amat sangat gawak, yaki, yang sangat membuat kita itu namanya hamim. Jadi kemudian dia disiramkan ke kepala kita. Jadi orangnya ini minumnya begini, jadi disiramkan itu. Dzuk innaka antal azizil karim. Ya, inilah yang menjadi riwayat tadi. Ketika Abu Jahal menyatakan, aku diwedeni apa? Wah, kurang ajar ya. Ana al-aziz al-karim. Al-Quran menyatakan dzuk, rasakan itu. Hai orang yang mengklaim sebagai siapa? Al-aziz al-karim, Abu Jahal. Masya Allah ya. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Inilah semua hal yang diceritakan oleh Al-Quran tentang introductory hospitality yang dulu kamu meragukannya. Masya Allah. Kalau kita perhatikan ya. Nah, Quran sekarang menggambarkan nanti di surat ini, jadi zakumnya dimakan ditambahi air. Karena orang kalau habis makan dia kehausan, dia butuh air, dia minta air. Oleh Allah dikasih airnya. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Baru setelah itu. Berarti ini tidak sebentar. Karena Quran menggunakan takkib yang tarohi. Summa. Ini ada waktu, tidak tahu kita berapa lamanya. Tapi yang jelas ini bukan cepat. Jadi di lobi cukup lumayan ini. Jadi bayangin, ini belum di nerakanya. Ya Allah, betapa menakutkannya neraka itu. Ini masih di lobi katakannya. Karena Quran menyebutkan ini nuzulan masih. Lah baru summa. Lah setelah itu inna marji'ahum. Baru kemudian dikembalikan lagi kemana? Ke dalam neraka. Ibarat tadi masih di lobi, you habis membayar, dapat key-nya, baru ke hotelnya begitu. Lah ini sama sekarang. Jadi dari lobi neraka tadi dikasih nuzul, baru summa inna marji'ahum la ilal jahim. Baru kemudian diantarkan kepada al-jahim. Bagaimana polanya? Seperti tadi, khud, seperti itu tadi, fa'tiluhu, diambil, digrabs, kemudian diseret dia, masya Allah. Ya, Allah SWT menggambarkan dengan sangat ngeri. Innahum, kenapa kemudian pertanyaannya kemudian, kenapa orang bisa mendapatkan introductory hospitality yang tidak sama sekali menggambarkan kepemurahan ya, insyaallah. Di ayat lainnya nuzulan min ghafirir rahim ya, di surat apa itu Yasin ya? Surat apa? Nuzulan sama, itu juga introductory saja. Al-Quran menggambarkan. Jadi kita masih belum apa-apa, tapi kok nikmatnya sudah masya Allah. Al-Quran menyatakan itu masih nuzulan, masih introductory saja kata Allah SWT. Masya Allah ya. Sekarang ayat selanjutnya Allah menggambarkan gambaran apa kesalahannya. Kenapa orang ini? Kata Allah SWT, innahum alfau aba'ahum dhalin. Karena mereka ini sebenarnya mereka sudah tahu, dia mendapati orang tuanya, kakek-kakeknya, tradisinya itu dhalin. Ini posisi kita dalam melihat tradisi ya, dari peninggalan kita. Sekali lagi bahwa Islam itu bukan anti tradisi tentu saja, cuman kita ini harus memfilter. Seperti itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, misalnya dulu kalau orang lahir kemudian disembelih kambing, darahnya kemudian dipopok, digini-ginikan ke kepalanya si bayi. Darah yang kemudian diletakkan ke kepala si bayi dirubah oleh Al-Quran. Tapi potong kambingnya tetap yang dihilangkan cuman ngambil darahnya itu. Tapi potong kambing sebagai kegembiraan karena kita mendapatkan seorang anak tetap dijalankan, namanya akikah. Jadi bagaimana Nabi melakukan reforming ya. Yang pertama itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sama dengan nikah. Nikah juga sama, mahar itu tradisi jahiliyah. Tapi kemudian diganti, kalau mahar itu akad jual beli dulu di masa jahiliyah, kemudian di renewing maknanya oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal. Ya, kita bukan anti, tapi apa yang tidak baik ya dirubah dan seterusnya. Nah, ini menarik. Ada tradisi perilaku yang dilakukan oleh kakek nenek mereka, ya bapak buyut mereka, yang jelas-jelas sesat, tetapi mereka tetap melakukannya. Fahum ala atharihim yuhra'un, ya kata Al-Quran. Mereka ini ala atharihim, terhadap asarnya. Ya, asar itu kalau bahasa hari ini ya culture lah, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Asar itu sebenarnya bekas tapak kaki. Kalau orang pergi karena dulu tanahnya itu pasir, maka ada footstep-nya. Ya, bekas footstep-nya itu namanya asar. Ya, masih ingat ketika Banu Salamah, nanti ada session sendirilah yang jauh dari masjid. Ya, Quran di surat Yasin nanti menunjukkan ala atharihim, ya. Oke, itu namanya asar. Oke. Yuhra'un itu bersegera, jadi cepat untuk menunjukkan apa? Dia tidak pernah berpikir dan blindly follow, immediately follow. Ya orang ngomong tuh aku biar ini karena harus begini dan seterusnya. Nah, Islam itu tidak begitu. Satu, dia bukan anti terhadap tradisi, tapi jika tradisi itu bertentangan dan zalim tradisi itu, sesat tradisi tersebut, ya jangan diikuti. Itu kenapa Al-Quran menggunakan kata yuhra'un. Ini gambaran dari orang yang tidak pernah berpikir, karena dia simply following saja. Itu namanya atharihim yuhra'un. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan sungguh sebelum kalian, dari orang-orang sebelum orang Quraisy, banyak sekali yang sudah tersesat. Ya. Walaqad arsalna fihim mundzirin, padahal Allah telah mengutus kepada mereka siapa? Para pemberi peringatan, para nabi. Fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Lihat saja sekarang bagaimana nasib orang-orang yang dikasih peringatan oleh Allah. Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang dia bisa melakukan purifikasi. Ya, dia tidak larut di dalam culture yang ada. Dia bukan menjadi tahanan dari culture yang ada. Dia memilih mana yang tidak baik, dia tidak ikutin. Mana yang bisa diperbaiki, dia perbaikin. Mana yang dia bisa ambil, dia bisa ambil. Itulah yang dimaui oleh Al-Quran Karim, illa ibadallahil mukhlasin. Semoga kita semuanya dijauhkan dari menikmati sajaratuz zakum dan hamim, dan semoga kita dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan gambaran dari introductory hospitality yang sangat mengerikan ini. Demikian, adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.